Salam haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ada sukacita, puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Kali ini kita akan membahas tentang pencurahan Roh Kudus. Karena minggu ini adalah minggu yaitu pencurahan kuasa Roh Kudus yang kita kenal dengan istilah Pentakosta. Kita akan membaca ayatnya di dalam Kisah 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Inilah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarnya, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Menerima kuasa Roh Kudus, itulah tema firman Tuhan saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kuasa dari dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, dari kata dunamis. Dunamis yang bisa juga dibuat jadi kata dinamit. Saudara tahu dinamit bukan? Dinamit itu adalah peledak, bahan peledak yang bisa menghancurkan bukit-bukit, gunung-gunung sekalipun. Bahkan memberikan efek yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Jadi, tak kala Yesus berkata, ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Maksudnya adalah menerima seperti kekuatan dinamit yang bisa menghancurkan. Tentu bukan menghancurkan hal-hal yang positif, yang pasti menghancurkan hal-hal yang buruk, hal yang negatif, bahkan menghancurkan kalau secara rohani, yaitu kekuatan si jahat, kekuatan iblis, sehingga kita bisa tampil sebagai umat pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah luar biasa. Dan Yesus berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa. Jadi dahsyat sekali saudara. Dan kita tahu Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus sudah kita terima sebagai orang Kristen yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka Roh Kudus sudah menjadi milik kita. Haleluya saudaraku. Itu sebabnya berarti sebenarnya kita memiliki kuasa, kita memiliki dinamit, kita dunamis. Dunamis artinya kita luar biasa efektif dalam melakukan apapun. Ada 4 pengertian dari kata Yunani, yaitu dunamis, yang ada di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 itu, yang artinya tadi kuasa. Yang pertama pengertiannya adalah kuasa. Kuasa di sini bukan kuasa contohnya seseorang memberikan surat kuasa. Kalau itu artinya memberikan wewenang, memberikan hak untuk mendapat atau mengambil sesuatu. Tapi kuasa yang dimaksud di sini kalau dalam bahasa Inggris adalah power. Power berarti ada tenaga, ada kemampuan untuk melakukan sesuatu. Ada energi yang bekerja di dalam diri seseorang. Jadi tak kala Roh Kudus ada di dalam dirinya, dia memiliki power, kekuatan yang benar-benar membuat dia mampu, membuat dia cakap, membuat dia sanggup melakukan segala perkara. Tentu itu karena Roh Kudus ada dalam dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengertian kata Yunani dunamis adalah bahwa dia memiliki natural ability atau kebiasaan alami, sehingga dia tidak lagi berpura-pura.
perilakunya, tingkah lakunya tidak dibuat-buat, tidak disengaja, tidak direkayasa, tidak hidup dalam kemunafikan, tapi apa adanya, transparan. Bagaimana dia dilihat orang atau tidak dilihat orang, sama saja, sifatnya sama. Inilah maksud kedua dari dunamis, bahwa dia memiliki yaitu natural ability, kebiasaan yang alami, yang secara mengalir saja, apa adanya. Jadi benar-benar tidak munafik, benar-benar tidak artinya beda di depan, beda di belakang, lain di mulut, lain di hati. Dia artinya sama. Itulah luar biasanya ketika Roh Kudus tercurah, ketika orang menerima kuasa Roh Kudus. Haleluya. Inilah yang kedua, saudaraku. Dan yang ketiga adalah, saudaraku, bahwa ketika dikatakan di dalam ayat tadi dunamis, maka bahwa kita artinya memiliki yaitu inherent. Inherent artinya melekat. Melekat artinya selalu kita berada di dalam tuntunan, di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena Alkitab mencatat mereka yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, maka dia akan menanggalkan keinginan daging. Coba kita baca ayatnya di dalam Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi perhatikan, saudara, mereka yang sudah menerima kuasa Roh Kudus, maka dia akan melekat. Dia akan hidup di dalam Roh. Dia hidup dalam tuntunan Roh. Dia artinya tidak takluk, tidak tunduk di bawah keinginan daging. Kita tahu berbagai jenis keinginan daging: keserakahan, iri hati, dengki, hawa nafsu, dan segala hal-hal yang buruk. Yang kita tahu itu adalah bukan tindakan, bukan perbuatan yang terpuji, bukan sesuatu artinya yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kalau Roh Kudus sudah dicurahkan, maka kita inherent, melekat dengan Roh Kudus. Yang kita tahu Roh Kudus adalah Roh Allah. Jadi di Roh Allah itu tinggal di dalam diri kita, mengajari kita, mengingatkan kita, bahkan menginsapkan kita dari segala pelanggaran kita, dari segala dosa-dosa kita, dari segala kesalahan kita, sehingga kita disadarkan, sehingga kita mengalami pemulihan, sehingga kita menjadi artinya orang-orang yang semakin dibaharui, disucikan, dan dikuduskan. Dan yang keempat, ketika kuasa Roh Kudus itu turun, maka dikatakan tadi kuasanya membuat kita menjadi saksi. Saksi, tahu saudara arti saksi bukan? Saksi artinya dia berbicara atas kebenaran. Dia berbicara atas apa yang dilihat oleh matanya, apa yang didengar oleh telinganya, dan apa yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan. Bukan artinya saksi palsu. Kalau saksi palsu memang banyak, dan itu biasanya dibayar atau ada motif terselubung. Kalau saksi yang dimaksud tak kala kita menerima kuasa Roh Kudus adalah saksi Kristus, saksi kebenaran, saksi yang selalu mengatakan hal-hal yang benar, yang tidak menyimpang dari unsur-unsur kebenaran. Jadi luar biasa, saudaraku, tak kala Roh Kudus tercurah,
maka kita menjadi saksi yang hidup, bukan hanya melalui perkataan. Karena ada banyak orang bisa bersaksi tentang kebenaran, bisa menyampaikan sesuatu tentang kebenaran, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan kebenaran. Tapi kita pertama-tama kita harus menjadi suratan terbuka, saksi yang tidak hanya melalui kata-kata, tetapi lebih daripada tindakan nyata. Dan ini lebih efektif, dan ini lebih berdampak. Haleluya saudaraku, ini lebih dahsyat. Karena apa? Kata-kata senyaring apapun terdengar, kalau tidak disertai dengan perbuatan nyata, akan menjadi hambar. Tapi perbuatan hebat sekecil apapun, tak kala itu dilakukan, itu lebih dahsyat, lebih berpengaruh, lebih bisa menghancurkan kekuatan musuh. Karena apa? Perbuatan itu adalah khotbah yang paling hidup, khotbah yang paling mengena, khotbah yang paling menusuk dan tajam, yang bisa mengubahkan, yang bisa menginspirasi, yang bisa mencerahkan. Jadi sangat luar biasa tatkala Roh Kudus turun atas hidup kita, kita akan memiliki power, kekuatan untuk melakukan sesuatu. Kita juga akan memiliki kebiasaan yang alami, yang tidak dibuat-buat. Ketiga, kita akan memiliki yaitu inherent, melekat, tidak bisa dipisahkan dengan kuasa Roh Kudus, dengan Tuhan sendiri. Dan yang terakhir tadi, kita akan artinya menjadi saksi. Luar biasa saudaraku. Itulah ketika Roh Kudus turun atas kita. Itu sebabnya tak kala Roh Kudus sudah memenuhi hidup kita, izinkanlah kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, kemanapun kita mau bertindak, biarlah kita selalu bertanya kepada Tuhan melalui firman-Nya, melalui Alkitab, dan berserah sepenuh di dalam doa-doa kita. Karena kita tahu tanpa Roh Kudus kita tidak akan menjadi apa-apa. Bukan kuat, bukan gagah kita, tetapi karena Roh Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Siapakah kita? Apa yang mau kita andalkan? Orang yang mengandalkan kehebatannya, orang yang mengandalkan kekuatannya, orang yang mengandalkan kecerdasannya, orang yang mengandalkan kekayaannya, orang yang mengandalkan yang dia punya, akhirnya terpuruk. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mengandalkan kuasa Roh Kudus akan diberkati. Anak cucunya pun diberkati, hidupnya akan diberkati. Karena apa? Akan mengalir dari dalam dirinya, yaitu buah-buah Roh itu sendiri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah yang akan mengalir dalam dirinya. Dia memiliki kasih, tentunya terutama kepada Allah. Dia memiliki kasih kepada sesamanya. Artinya dia tidak mendendam, dia mudah mengampuni. Lalu kalau ada masalah apapun, dia tetap bersukacita, karena dia tahu sukacita dari Tuhan kekuatan kita. Jadi intinya 9 buah roh itu akan menjadi bukti nyata bahwa Roh Kudus sudah tercurah dalam hidup kita. Mari kita praktekkan firman Allah ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.